Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi buat Ananda 12 BDP. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat. Sekali lagi Bu Reja ingatkan untuk kelas industri, berhubung ini ada orang yang mau atau perusahaan yang mau mendidikmu, mau mendukungmu, maka cobalah bertanggung jawab dan disiplin terhadap kelas industrimu. Terus sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Reja mengingatkan bahwa kemarin kita sudah membahas tentang berkas-berkas dari administrasi retail. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan prosedur administrasi retail. Namun seperti biasa, kita berdoa dulu. Bagi Ananda yang muslim mengucapkan basmalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalam materi kita pada kali ini kita berbicara tentang SOP. SOP yang ada dalam administrasi retail. Itu yang disebut juga dengan prosedur administrasi retail. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu apa sih itu administrasi retail, apa tujuannya, bagaimana menangani prosedur administrasi penjualan kredit, pembelian tunai, dan segala macam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, berbicara masalah SOP, itu sebenarnya ada beberapa pendapat ahli. Di sini kita lihat saja satu pendapat ahli, nanti tugas Ananda untuk baca dari referensi yang lain. Ada berbagai ahli mengemukakan pengertian dari SOP itu sendiri. Nah, di sini kita lihat dari Arini T. Sumohadiwirijoyo. SOP itu katanya adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan konsisten, efektif, efisien, sistematif, dan terkelola dengan baik. Artinya di sini bisa dikatakan bahwa SOP itu adalah tahapan pelaksanaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi runutan, langkah-langkah. Jadi tahapan pelaksanaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, SOP umumnya itu biasanya dokumen tertulis yang berisikan tentang instruksi kerja, baik itu menyangkut waktu pelaksanaannya kapan, tempatnya di mana, jenis pekerjaannya siapa, terus siapa yang terlibat di dalamnya, juga termasuk orangnya diatur. Jadi SOP juga bisa dianggap sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh para pekerja agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekarang setelah kita tahu apa itu pengertian SOP, kita lihat tujuan dari SOP itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat manfaat dengan manfaat yang akan diperoleh perusahaan dengan adanya SOP. Yang pertama adalah dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Kenapa? Karena SOP itu dianggap sebagai suatu pedoman yang harus dipatuhi. Jadi bekerjanya bertahap, ada langkah-langkahnya. Jadi tidak bisa bekerja dengan sembarangan saja. Yang kedua, manfaat dari SOP itu adalah lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal perusahaan. Mengapa? Karena SOP itu seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya, dia berisikan tentang jenis pekerjaan apa, instruksi kerjanya bagaimana, siapa orang yang melaksanakan. Nah, jadi dengan ada SOP, itu setiap pegawai mengetahui peran dan fungsinya masing-masing dalam perusahaan. Yang ketiga, memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung jawab dalam proses terkait. Sama penjelasannya karena di dalam SOP itu berisikan instruksi kerja, baik itu menyangkut waktu, tempat, jenis, dan kegiatan sampai orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, bahwa SOP itu bermanfaat menjamin proses kerja yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena
di dalam SOP itu sudah ditentukan kapan waktu pelaksanaannya, kapan harus selesainya. Jadi dengan SOP semuanya bisa berjalan dengan maksimal. Yang berikutnya adalah memberikan keterangan mengenai keterkaitan satu proses kerja dengan proses kerja yang lainnya di dalam suatu perusahaan, yaitu yang berhubungan dengan orang-orang yang terlibat yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misal bagian pembelian, dia akan terlibat atau terkait dengan bagian keuangan dan bagian gudang. Nah, seperti itu. Nah, itu ada SOP-nya. Yang terakhir adalah minimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Karena apa? Karena SOP merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua internal yang ada di perusahaan. Kita lihat SOP menangani administrasi penjualan kredit. Ini ada 10 prosedur atau 10 langkah. Yang pertama adalah langkah pertama itu permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan order dari pembeli. Jadi pembeli mengajukan. Yang kedua, melakukan negosiasi itu dibuktikan dengan catatan atau nutulen hasil pertemuan yang termuat kesepakatan. Yang ketiga, masuk ke dalam pengisian aplikasi kredit. Yang keempat, periksa formulir aplikasi kredit yang sudah diisi oleh si pelanggan apakah sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dilampirkan. Biasanya salah satu buktinya adalah KTP dan surat penghasilan. Yang kelima, setelah formulir diisi, maka bagian survei akan melakukan survei kepada calon pelanggan, dibuktikan dengan formulir survei yang sudah terisi lengkap, dan dia nanti akan merekomendasikan. Nah, kemudian yang keenam, pada prosedur yang keenam atau langkah yang keenam, itu akan diminta persetujuan dari manajer bagian kredit, dibuktikan dengan formulir tersebut ditandatangani oleh si manajer. Apabila ya dilakukan proses penjualan. Jika tidak, maka dikembalikan formulirnya kepada calon pelanggan tadi. Nah, setelah proses ini selesai, maka akan dibuat surat perjanjian kredit sesuai dengan SOP perusahaan. Setelah itu baru dibuatkan invoice atau faktur, bukti penjualannya, dan yang terakhir barang dikirim dengan cepat kepada konsumen sebagai tanda pelayanan yang sempurna. Baik, itu tadi SOP menangani administrasi penjualan kredit. Sekarang kita lihat untuk penjualan tunainya seperti apa. Sama, langkah pertamanya tetap ada permintaan pelanggan dibuktikan dengan surat permintaan atau order dari calon pembeli. Kemudian langkah kedua, negosiasi dibuktikan dengan catatan-catatan hasil pertemuan notulen kesepakatan sementara. Nah, yang ketiga, membuat dan menandatangani surat perjanjian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Yang keempat langkahnya, faktur dibuat dengan benar dan teliti sehingga tidak meragukan perusahaan dan konsumen. Faktur dibuat berupa beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. Sedangkan langkah yang berikutnya, tadi kita sudah bahas tentang SOP menangani administrasi penjualan kredit. Sekarang kita lihat bagaimana SOP menangani administrasi penjualan tunai. Nah, langkah pertamanya adalah permintaan pelanggan tetap dibuktikan dengan surat permintaan atau order dari calon pembeli. Setelah itu akan dilakukan negosiasi, dibuktikan dengan bukti pertemuan berupa notulen atau catatan kesepakatan sementara. Setelah itu, membuat dan menandatangani surat perjanjian dibuktikan dengan adanya surat perjanjian. Nah, setelah itu faktur dibuat dengan benar dan teliti sehingga tidak meragukan perusahaan dan konsumen. Faktur dibuat beberapa rangkap untuk kepentingan administrasi. Nah, ini SOP dari langkah pertama sampai keempat. Sebenarnya ada 8 langkah. Kita lihat langkah yang kelima.
Langkah yang kelima atau prosedur yang kelima adalah barang dagangan sebelum dijual, kita harus lakukan cek dulu apakah barang itu sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah itu, kita cocokkan invoice asli dan rangkap. Bila cocok, terima pembayaran. Dan periksa uang tunainya yang dibayarkan dengan teliti. Kemudian, yang ketujuh, baru kita buatkan bukti penerimaan kas atau kwitansi. Di sini kalau untuk yang transaksi tunai, sesuai dengan jumlah uang yang diterima, maaf. Nah, terakhir baru kita kirimkan barang kepada konsumen. Jadi kamu jangan berpikir kok ribet banget sih melakukan penjualan tunai. Ini bukan penjualan tunai yang dilakukan oleh warung atau kecil-kecilan, tapi ini dilakukan oleh perusahaan besar. Namun seperti inilah cara menanganinya. Oke, paham sampai di sini? Sekarang kita lihat SOP menangani administrasi penerimaan kas. Jadi di setiap perusahaan itu ada SOP-nya seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap bagian ada instruksi kerjanya, ada pedoman kerjanya. Untuk menangani administrasi penerimaan kas, langkah pertamanya adalah yang pasti penerimaan uang tunai itu dimulai dari terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas. Jadi kalau nggak ada transaksi, otomatis penerimaan kas tidak ada. Setelah adanya langkah pertama, periksa bukti transaksi dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti dan cocokkan dengan rangkapannya. Setelah itu, hitung jumlah transaksi dengan benar, dicek kembali. Baru kemudian diperiksa uang yang diterima dengan pakai mesin detektor asli atau tidak. Yang terakhir baru dibuatkan bukti transaksi penerimaan kas seperti kwitansi. Sekarang kita lihat SOP menangani administrasi penerimaan uang kas. Penerimaan uang kas itu biasanya dimulai terjadinya transaksi yang menyebabkan penerimaan kas seperti adanya penjualan tunai, penerimaan piutang, atau lain sebagainya. Yang pasti SOP ini akan timbul, penerimaan uang kas ini akan timbul jika terjadi transaksi yang menyebabkan masuknya uang kas ke dalam perusahaan. Nah, SOP yang pertama yaitu periksa bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bagian penjualan dengan teliti dan cocokkan dengan rangkapannya. Kalau sudah cocok, kemudian mulailah menghitung jumlah transaksi dengan benar. Terus yang berikutnya, periksa uang yang diterima dengan benar dan diperiksa keaslian atau tidak uang tersebut. Setelah semuanya selesai, baru dibuatkan bukti transaksi penerimaan uang kas seperti kwitansi. Kita pindah ke SOP menangani administrasi pembelian tunai. Yang pertama, bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan atau surat order. Yang kedua, survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order ke berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang terbaik. Langkah yang ketiga atau prosedur yang ketiga dalam pembelian tunai ini adalah perusahaan yang menjadi supplier barang adalah perusahaan yang mampu secara rutin menyediakan pasokan barang, karena ini sifatnya berkelanjutan. Yang keempat, untuk memutuskan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik, maka bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan pasca jual. Yang berikutnya kita lihat langkah yang kelima, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan sebagai yang pemilik otoritasnya. Yang keenam, buat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi, retur barang. Ya, siapa tahu barang yang kita beli itu misalnya rusak di perjalanan atau saat di dalam armada pengiriman terkena, kalau itu makanan misalnya, terkena zat-zat berbahaya. Nah, itu perlu dibuatkan surat perjanjiannya. Yang ketujuh, pemeriksaan barang dilakukan oleh ahlinya apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, baik kualitas maupun kuantitas. Jadi kualitasnya, mutunya,
sedangkan kuantitas dalam bentuk jumlahnya, sesuai atau tidak. Nah, setelah itu sesuai, baru nanti kita membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Nah, inilah SOP menangani administrasi pembelian tunai dalam suatu perusahaan. Oke, terakhir kita akan membahas tentang prosedur pembelian kredit. Di sini langkah pertama dari supplier itu menerima surat order pembelian SOP-nya, membuat faktur pembelian, membuat surat jalan, membuat surat penagihan hutang, dan menerima surat pembayaran hutang. Nah, bagian yang kedua yang terlibat adalah bagian pembelian. Yang dilakukan oleh bagian pembelian adalah melakukan permintaan pembelian bersama dengan SOP-nya, terus menerima faktur pembelian dan barang, menerima surat jalan, menyerahkan barang pada gudang, dan mengarsipkan surat jalan. Nah, sedangkan SOP di bagian gudang untuk pembelian kredit, yang pertama bagian gudang akan menerima surat jalan. Yang kedua, mengecek surat jalan. Yang ketiga, dia akan melakukan menerima barang. Setelah sesuai semuanya, barang diterima, lalu mengarsipkan surat jalan yang dia terima tadi. Nah, di bagian keuangan, SOP-nya dalam pembelian kredit, bagian keuangan akan menerima faktur pembelian dan surat jalan. Kedua, membuat arsip atas faktur pembelian dan surat jalan tersebut. Yang ketiga, menerima surat penagihan hutang. Yang keempat, membuat surat pelunasan hutang. Yang kelima, dia mengarsipkan surat pembayaran hutang. Nah, inilah prosedur-prosedur dan bagian-bagian yang terlibat dalam pembelian kredit atau prosedur menangani administrasi pembelian kredit. Nah, berhubungan dengan SOP-SOP dalam menangani penjualan tunai, penjualan kredit, pembelian tunai, pembelian kredit, maka ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan pengeluaran kas itu sendiri. Yang pertama adalah faktur pembelian yang sifatnya nota, berarti ini pembelian tunai. Yang kedua adalah faktur pembelian kredit, jika itu terjadi pembelian kredit. Yang ketiga, bukti penerimaan barang. Yang keempat, permintaan pengisian kembali kas. Ini biasanya kas kecil. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah bukti pengeluaran kas kecil dengan melampirkan bukti-buktinya. Yang terakhir adalah surat permintaan pengeluaran kas kecil. Baiklah Ananda 12 PM, dengan berakhirnya tanpa terasa berakhir sudah materi kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya materi kita yang tadi, untuk pertemuan besok, Ananda ada tugas di Google Classroom. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pekan ulangan harian yang pertama. Namun, sebelum pembelajaran berakhir, marilah sama-sama kita berdoa. Yang Ananda Muslim mengucapkan hamdalah, dan yang non-Muslim Ananda berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, itu saja dari Bu Reja. Ingat, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Jangan sampai guru mengemis tugas dengan kalian karena kalian udah kelas 3. Jadi harus sadar diri, sadar dengan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, see you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.